Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pers, kembali lagi bersama kami di Kawan Hijrah. Tak terasa, hari ini adalah hari kita terakhir berpuasa di tahun 2026. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik tentang Idul Fitri. Idul Fitri adalah salah satu hari paling bahagia bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, akhirnya umat muslim merayakan hari kemenangan. Tapi sebenarnya sejak kapan Idul Fitri ada dan bagaimana awal mulanya? Kisah ini bermula pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab di Madinah sudah memiliki 2 hari raya yang biasa mereka rayakan setiap tahun. Hari itu diisi dengan permainan, hiburan, dan pesta rakyat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau melihat tradisi tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada penduduk Madinah tentang 2 hari perayaan itu. Mereka menjawab bahwa hari tersebut adalah tradisi sejak zaman dahulu untuk bersenang-senang. Namun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau menyatakan bahwa Allah telah mengganti 2 hari raya itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak saat itulah Idul Fitri mulai dikenal sebagai hari raya umat Islam. Idul Fitri tidak bisa dipisahkan dari bulan Ramadan. Pada tahun kedua Hijriah, Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada umat Islam. Selama 1 bulan penuh, umat muslim belajar menahan lapar, haus, emosi, dan hawa nafsu. Puasa bukan hanya soal tidak makan dan minum, tapi juga latihan kesabaran, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Setelah berhasil melewati Ramadan, datanglah tanggal 1 Syawal yang kemudian dirayakan sebagai Idul Fitri. Kata fitri sendiri berasal dari kata fitrah, yang berarti kembali suci. Artinya, setelah Ramadan, seorang muslim diharapkan kembali bersih dari dosa, seperti bayi yang baru lahir. Perayaan Idul Fitri pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung dengan sangat sederhana. Di pagi hari, umat Islam berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Rasulullah menganjurkan semua orang hadir, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Sebelum berangkat sholat, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Tujuannya agar semua orang termasuk fakir miskin bisa ikut merasakan kebahagiaan di hari raya. Ini menunjukkan bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tapi juga tentang berbagi. Setelah sholat, umat Islam saling berjabat tangan, saling memaafkan, dan mempererat hubungan persaudaraan. Menariknya, kemenangan dalam Idul Fitri bukan kemenangan perang atau kekayaan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan melawan diri sendiri, melawan rasa marah, ego, dan kebiasaan buruk selama Ramadan. Karena itu, Idul Fitri menjadi momen refleksi. Tradisi saling memaafkan yang kita kenal sekarang juga berkembang dari ajaran Islam tentang pentingnya menjaga hubungan sesama manusia. Seiring penyebaran Islam ke berbagai negara, perayaan Idul Fitri pun berkembang dengan budaya yang berbeda-beda. Di Indonesia misalnya, Idul Fitri dikenal dengan istilah Lebaran. Ada tradisi mudik, makan bersama keluarga, hingga saling berkunjung ke rumah kerabat dan tetangga. Meski tradisinya berbeda di setiap tempat, maknanya tetap sama, yaitu syukur, kebersamaan, dan kembali kepada kebaikan. Jadi, Idul Fitri bukan sekedar hari memakai baju baru atau menikmati hidangan lezat. Ia adalah pengingat bahwa setelah perjuangan selama Ramadan, manusia diberi kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih bersih. Hari kemenangan bukan berarti perjalanan selesai, tetapi justru awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Karena sejatinya, Idul Fitri adalah tentang kembali kepada fitrah, kepada kebaikan, dan kepada Allah. Oke Sobat Pers, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesailah sudah episode Kawan Hijrah tahun ini. Tidak terasa, Kawan Hijrah sudah menemani Sobat Pers semua selama 30 hari di bulan Ramadan.
Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Pers yang sudah setia mendengarkan dan mengikuti Kawan Hijrah dari episode pertama hingga hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya. Akhir kata, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.